sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawa dalaila dinihi ahkam asy-syari'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al hidayah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an wa ma arsalnaka illa kuat napasna. Benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب علي في الدنيا ثلاثة أشياء الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وبه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوق صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. Saudara pengatur acara yang saya hormati, terima kasih kepada Kakanda tercinta yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk mengisi kekosongan sebelum datangnya Al-Habib yang kita tunggu-tunggu. Jadi kekosongan ini sementara agar tidak terjadi kekosongan maka diisi oleh sekedar ceramah-ceramah Al-Habib Al-Quq. Kali ini kan Habibnya Al-Habib Muhammad Waliullah bin Habib As-Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar. Kalau saya Al-Habib Hudori Al-Quq. Kuprut. Hadratal Muazzam wal Muhtaram Syekhuna wa Murabbi Ruhina Pangersa Abi Cinangka Kersana Abah selaku pembimbing ruhaniyah kita menuju makrifat kepada Allah, menuju mengenalkan ruh kita, diri kita kepada Allah. Syekhuna wa Murabbi Ruhina dan seluruh keluarganya matta'allahu ta'ala bituli hayatihim, semoga Abah dan seluruh keluarganya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kita doakan bersama semoga guru kita yang membimbing kerohanian kita menuju alam fana
diberikan keberkahan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada para ikhwan, pada ikhwan salikin yang sedang berjalan menempuh perjalanan mengenal Allah. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, mungkin dari para salikin ini ada yang telah menjadi kiai, ada pula yang telah menjadi ulama, bahkan Kang Erik mah sudah mengaku dirinya menjadi wali. Jadi hadirin semua, jika Anda pengen tahu siapa wali di antara salikin, Kang Erik. Wali ini apa namanya ini, wali kamera. Dan tak lupa saya haturkan takdim kepada ibu-ibu baik dari kalangan FSTV ataupun non FSTV. Pak Wali kenal nggak yang namanya singkatan FSTV? Apa itu? Semuanya hadir dan mudah-mudahan kegiatan FSTV di bawah komandan, di bawah komando Kersana Abah. Kalau saya lebih enak bibirnya nyebutnya Abi. Di bawah komando Abi, apa namanya, kegiatan sosial ibadahnya, kesalehan sosialnya bisa melahirkan jiwa-jiwa yang jernih dan menjadi pemangku-pemangku, menjadi ibu dan bapak daripada yatim-yatim piatu. Saya yakin ketika ibu-ibu dilakukan ini dengan ikhlas, dibimbing kerohaniannya, mengenal Allah, maka apa yang disabdakan oleh Rasul, ana wa kafilul jannah, ana wa kafilul yatama fil jannah. Saya dan seluruh orang-orang yang cinta dengan anak yatim fil jannah, berada dalam surga. Jadi bukan hanya wali aja yang di surga, ada wali kamera di sini, ada wali murid. Ana wa kafilul yatama fil jannah. Mudah-mudahan ibu-ibu, segenap penggerak-penggerak FSTP di bawah komando Kang Salim dan rekan-rekannya, di bawah bimbingan kerohanian Abah, semuanya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan di surga bersama para nabi dan para rasul. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya kebingungan ya, sebab dari tadi Abi tidak pernah memberikan sen gitu bahwa saya harus berdiri di depan para hadirin sadaya. Tapi dengan tiba-tiba gitu, ini kadang-kadang inilah kejutan Abi ketika memberikan ceramah, kan bingung mana hayang ki, mana kita nantu, mana keur ngobrol jeung pamajikan, mana geulis eta pamajikan. Ku Abah teh nantu. Oke. Artinya mudah-mudahan perintah Abah bagi saya adalah doa. Apa? Cinta Maulid menghidupkan giroh cinta jiwa NKRI untuk kedamaian aman bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Ikhwan salikin yang saya hormati dan yang saya banggakan, kayaknya mungkin sudah tidak aneh ketika kita berbicara tentang thoriqoh. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh Gus Aziz, ya, itulah gambaran-gambaran thoriqoh, di mana seorang guru mursyid mengenalkan ruhaniyah seorang murid untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengenal Allah? Ma'rifat kepada Allah. Baik,
Ada komentar yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Gailani, waman mantaqa waqah. Siapa orang yang bertakwa maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang dikatakan takwa kemudian dijaga oleh Allah? Kembali lagi apa yang disinyalir oleh hadis baginda Rasul, hubbiba alayya salah satu asya, dicintai oleh Rasul. Di antaranya yang dicintai Rasul adalah 3 perkara. Yang pertama, at-tayyibu, at-tibu, wangi-wangian. Segala sesuatu yang berbentuk wangi-wangian, sesengitan. Ya wajar lamun wali eri sok mamawa minyak bae tiap malam Jumat. Karena dia tahu dia kan seorang wali, maka dia selalu bawa minyak kasturi. Tapi yang dimaksud aktif di sini berdasarkan komentar Abi, surah yang lebih menghujam, aktif yang dicintai oleh Rasul. Aktif di sini wangi-wangian adalah buka kitab Jala'ul Khatir dan kitab Fathul Ghoyub karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini lebih wangi daripada minyak kasturi. Artinya Toriko itu bukan hanya sekedar mengajarkan ritual la ilaha illallahnya saja. Bagaimana menghantamkan la, nafi, isbat, kemudian ismudat di dalam kalbu, kemudian ditransfer kepada ruh, sir, khofi, apah, nafas, dan ghalabiyah semuanya. Tapi ada yang faktor yang lebih dicintai oleh Rasul dan menjadikan Toriko itu menjadi wangi semerbak hingga ke alam gaib, hingga ke alam malaikat, sekalipun ke alam surga. Apa? Ngaji. Aduh, jangan ngomong ngaji aing lieur sih. Ngomong ngaji lieur. Inilah wawangian, ya, wawangian yang dibanggakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sebuah karangan yang sudah berabad-abad ini kitab tidak pernah dibuka, tidak pernah ditafsirkan, sementara di dalam isinya adalah kandungan-kandungan orang-orang yang menuju kepada Allah. Maka saya mengajak pada diri saya juga, mengajak juga kepada para salikin-salikin yang menuju perjalanan menuju marifat kepada Allah. Yuk kita buka ngaji. Kita punya master di sini. Sudah tidak bisa disebut, sudah tidak bisa dilakukan lagi. Di sini, di LC sini punya master yang bisa menjadi referensi bagaimana kita Fathul Ghoyub kita bongkar semua hingga akhirnya para salikin sampailah dia kepada makom jagab. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Ulah doang wali eri tepuguh-puguh jajadaban. Gitu kan. Eta melinjada bedan tuh. Sorry. Ya. Masalahnya lamun dipentam minyak kudu malam Jumat bae. Jadi saya dendam mempengkir ayo ngomong kayak ini maksudnya. Abi tidak saja memperkenalkan kerohaniannya, tidak memandang kiai, tidak memandang ustadz, tidak memandang pejabat, tidak memandang siapa lo. Jika kalau harus rohaniannya dibongkar. Ini yang saya suka. Jadi butuh keberanian menghadapi Abah. Awas hati-hati. Butuh keberanian. 2, butuh jeli cara memahaminya. Maka untuk mengimbangi tataran kerohanian secara secara mutawajuh kepada Abah, maka sayap yang paling penting adalah aktif mengenal wangi-wangian yang dicintai oleh Tuan Syekh Abdul Qadir
dan hakikinya dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bulan ini, malam ini kita meriahkan bersama. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Salikin menuju kepada majdubin, dia harus mengenal dua kitab, satu Jala'ul Khatir dan kedua Fathul Ghaib. Jadi saya berharap pada diri saya sendiri, ayo pahami, karena saya melihat secara umum, mohon maaf, bukan mengistilahkan satu dan kemudian menginjak yang lain, tidak ada maksud itu. Kitab ini langka dan tidak jarang dipahami oleh kiai dan sekalipun ulama. Maka yuk bongkar kitab ini, bongkar isinya, karena di dalamnya adalah berbagai hikmah, berbagai mutiara-mutiara, nuklir-nuklir yang menghujam, yang dihantarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai bekal, sebagai sayap pertama untuk mengenal dan dicintai Allah. Itu Kang Heri lain minyak sengit kasturi bae, tapi lamun malam Jumat wajib awal. Illallah. Datang bacaan Habibna. Terus lanjut. Wani piro. Salikin jelema masyarakat kabeh kecuali Wali Eri. Gitu. Lamun Wali Eri percaya. Sengit. Bab bisi malam Jumat tadi beri minyak. Satu lagi, tadi dua, sekarang waju'ilatis sholatu waju'ilat qurratu aini bis sholah. Rasul yang dicintai oleh Rasul, bagaimana Rasul kondisi kerohaniannya menjadikan sholat, mau sholat pentarekat karena salat tuh lain deui ngaji mah gagal, menjadikan sholat laksana dia bertamasya di pinggir pantai, menjadikan sholat bagaikan sebuah hiburan yang sangat menyenangkan, menjadikan sholat bagikan sesuatu yang menggembirakan. Waju'ilatis qurratu aini bis sholat. Sholat Allah Rasul jadikan kecintaan Rasul pada saat Rasul dia berinteraksi, bercengkrama, bercinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Datangnya lanjut terus kopi holan terus disiapin dah tuh siapin siap taruh inspirasi. Ini yang paling penting bapak-bapak hadirin salikin semua. Bagaimana kita sebagai salikin yang menuju kepada alam maqam madzubin, kemudian setelah madzub nanti ada tahapan-tahapan yang lebih indah lagi, dan ini dibahas dalam kitab Anwarul Qusiyah. Tanya Gus Aji, sebab ini mau dia yang lebih hebat. Nanti kita kaji kitabnya lagi. Ya, bagaimana makom salikin, makom mazdubin, salikin mazdub, atau sebaliknya mazdub salik, dan siapakah yang lebih pantas menyandang? Dia adalah seorang mursyid dalam thariqah. Tapi kita kesampingkan dulu bahasa itu, kita kesampingkan dulu bahasa yang menjadi kegiatan ibadah sehari-hari. Apakah itu? Bagaimana menjadikan sisi kerohanian kita, kalbu kita, ruh kita, akal pikiran kita, menjadikan sholat bagaikan bertamasya dengan penuh kegembiraan. Sudahkah kita sholat tepat waktu di awal waktu? Sudahkah kita sholat subuh tepat waktu dan tidak sholat subuh jam 8?
ya keba salat subuh nak kaberangan. Sudahkah kita meninggalkan ngaroko sabatang hanya karena kita sholat di awal waktu? Sudahkah kita ketika seorang istri bibirnya terus berinteraksi minta duit kan jadi salaki, padahal salaki hidra salat? Sudahkah kita mempanahkan itu, meninggalkan kecintaan itu, lalu menjadikan sholat sebagai hiburan untuk bercengkrama, berinteraksi dengan Allah, bercinta-cinta dengan Allah? Wa ju'ilat qurratu aini bis shalah, adem nikmat yang tak terbayangkan pada saat seorang hamba, seorang abid melaksanakan Allahu Akbar. Yang besar Allah, bukan perempuan. Yang besar Allah, bukan kepentingan dan hajat tujuan hidup. Yang besar Allah, bukan uang. Yang besar Allah, bukan kendaraan. Yang besar Allah, bukan keilmuan. Yang besar Allah, bukan janda-janda. Dijadikannya kerohaniannya begitu nikmat, merasakan nikmatnya sholat. Nah, tidak mungkin seseorang akan bisa merasakan nikmatnya sholat, cengkramahan cinta dengan sang kekasih yaitu Allah, manakala hatinya busuk, iblis, hasud, dengki, syirik, pedik, mere, ge, hese, nah karena siapa nih orang ya? Hari ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, ayo ngalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, HRP turbo la. Ternyata ketika kita bongkar, paham bahwa kondisi ruh kita, sanubari kita, dia adalah sebagai senjata nuklir untuk mencapai ilas sama isabiah, kepada langit yang ketujuh. Ternyata kita menjadikan sholat itu belum menjadikan sebagai alat untuk bercinta-cinta dengan Allah Sang Maha Kekasih. Ya Nabi salam, mari kita sambut bersama. Insyaallah Habib sudah datang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Marhaban ya Habibi, marhaban ya Habibi, ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Habib Muhammad Waliullah Muhammad bin Ahmad Al-Kab yang telah sampai di kediaman Pondok Pesantren Al-Mubarak di bawah bimbingan Syekhuna wa Murbi Arwahina Kersana Abi